Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam benang jarum. Bertemu lagi di channel Jahit Rafifa Saving Tutorial. Semoga hari Anda menyenangkan dan selalu dalam keberkahan. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial dari salah satu bagian dari baju atau kemeja. Jadi secara umum sebuah kemeja itu dia ada beberapa bagiannya. Nah, secara sederhana, jadi sesuai tagline dari channel ini, yaitu menjahit dengan simple dan juga mudah, terus gampang buat orang memahaminya. Harapannya seperti itu. Jadi saya kali ini akan membuatkan video step by step dan mudahan dapat dengan mudah dimengerti. Seperti yang tadi saya bilang, secara umum untuk kemeja itu saya sederhanakan, itu ada 4 bagian. Jadi bagian yang pertama itu bagian depan. Bagian depan itu meliputi kanan dan kiri, terus juga ada kantong, ada saku, apapun modelnya, mau itu seperti baju PDH misalkan dia ada 2 kantong, atau kemeja biasa kantong yang tempel, ataupun yang pakai teknik bobok, jadi dia tidak kelihatan ada kantong. Terus bagian depan juga termasuk untuk tempat kancing. Jadi ada tempat kancing bagian depan sini. Itu juga ada 2 macam. Misalkan ada yang kancingnya di luar, jadi kancingnya terlihat, atau kancingnya di dalam, jadi dia kancingnya tidak terlihat. Nah, itu juga belum selesai karena ada juga kancing yang dia hanya setengah badan, jadi setengahnya tertutup, nah yang atasnya kelihatan. Ada juga seperti itu, terus dengan berbagai variasinya. Yang pertama tadi itu bagian badan, kemudian yang kedua bagian belakang. Jadi di kemeja bagian belakang juga bisa divariasikan. Yang pertama tentu dengan pola yang polos bagian belakang, terus bisa dikombinasikan atau divariasikan dengan memakai floy, jadi kayak semacam lipatan. Itu bisa di tengah atau bisa 2, jadi di belakang punggung sini juga bisa 2. Terus bisa memakai spoder, jadi bisa buat menahan keringat juga di belakang, bagian belakang. Terus selanjutnya yang ketiga adalah bagian lengan. Lengan juga bisa divariasikan dengan aksen misalkan dikasih kombinasi atau apapun itu. Kemudian yang lengan ini dibagi 2 lagi, ada lengan panjang, lengan pendek. Nah, untuk yang lengan panjang nanti bisa dia pakai manset, jadi kayak ada tempat kancingnya, atau dibikin polos, jadi dia los gitu. Nah, yang terakhir ini bagian yang menurut saya penting, atau orang bisa menilai, jadi kayak sebagai first impressionnya gitu. Ketika kita bertemu dengan seseorang atau orang melihat kita, itu yang dilihat pertama atau yang jadi acuan biasanya di bagian kerahnya. Jadi bisa dibilang semacam mahkota ya dari kemeja itu. Jadi mungkin agak berlebihan, tapi menurut saya kerah ini punya peran penting
untuk menunjukkan seberapa rapi Anda gitu. Ini bisa menunjang. Untuk kerah ini, nah di kerah ini, jadi bagian kerah inilah yang akan saya buatkan tutorialnya, cara membuatnya step by step. Jadi di bagian kerah ini ada banyak yang mesti diperhatikan supaya hasilnya bisa rapi, terus nyaman dipakai dan enak dipandang. Bagian kerah ini juga dia banyak macamnya gitu. Jadi kalau yang biasa kita lihat itu kerah standar atau kerah reguler. Terus ada juga namanya kerah button down istilahnya. Jadi di sini agak rata, terus ada kancingnya, tipe kancing. Itu lebarnya nggak selebar kayak kerah reguler. Ada lagi kerah spread. Kerah spread ini dia di bagian ujung yang lebar itu dia agak keluar. Jadi sorry, ini saya sekalian ada contohnya. Jadi kerah yang saya buat ini adalah kerah reguler. Kalau yang button down itu dia di sini pakai kancing dan bentuknya tidak terlalu lebar seperti ini, jadi agak kecil. Nah yang tadi yang ketiga spread itu si bentukan ininya dia akan keluar ke sini, akan lebih keluar. Ada juga namanya kerah tap. Kerah tap itu dia lebih bener-bener kayak rata gitu, kayak tabung kayak gini. Yang berikutnya ada juga namanya kerah Mandarin atau kerah Shanghai. Ada juga yang bilang kerah Nehru, itu mungkin di daerah-daerah kayak India, Pakistan gitu, kerah Nehru itu lebih populer. Dan di bagian kerah ini juga dia nggak full bahan, jadi dibantu juga dengan isian-isiannya. Kalau yang bagus itu biasanya saya pakai staplek. Nah staplek juga macam-macam. Jadi si staplek itu dia cara kerjanya di setrika, jadi dia biar dia menempel. Nah cara membuat polanya ada di video saya sebelumnya, bisa kalian cari di scroll di bawah-bawah, di channel saya sudah ada. Balik lagi ke kain keras, jadi isiannya ini pakai staplek. Nah stapleknya ini kalau buat saya ada dua macam minimal. Yang pertama itu M33. M33 itu kain kerasnya lebih kaku dan lebih kuat, jadi dia paling cocok untuk kemeja pria. Lalu yang kedua itu M10. M10 itu teksturnya lebih lembut, terus juga nggak terlalu tebal. Nah jenis ini dia biasanya dipakai untuk pakaian atau kemeja perempuan yang biasanya nggak terlalu suka dengan yang kaku-kaku gitu, yang terlalu tegak gitu. Tapi ada juga beberapa customer yang dia lebih nyaman menggunakan kerah dengan tipe kain kerasnya yang tidak terlalu keras, jadi tidak terlalu kaku. Nah kalau itu lebih ke selera si customer, jadi dia lebih nyaman dengan kain keras yang tidak terlalu kaku. Jadi itu balik lagi ke selera sama kenyamanannya dia gitu. Dan itu customer bisa request, ngobrol aja. Jadi pas mau bikin mas kerahnya yang seperti apa gitu-gitu,
nggak masalah gitu. Jadi bisa interaksi langsung ke penjahitnya. Oke, nah kalau lebih seperti itu gambaran untuk bagian kerah. Umumnya bagian baju. Selanjutnya kita langsung ke bawah untuk tahu cara kerjanya. Let's go.